Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bang, jumpa lagi di channelnya JM Cilodong. Dan di siang kali ini ada garapan lagi nih, motornya Yamaha Xeon ya. Dan untuk seperti biasa di sini garapannya ya rubah kiprok lagi bang. Ini motornya Xeon karbu ya. Ini yang pertama Xeonnya Xeon karbu. Dan untuk di sini motornya udah dirubah pakai LED bang. Jadi ini udah semi DC ya. Jadi kalau posisi di on begini tuh lampunya nyala. Cuman dia kalau Xeon gini kan itu ngemakan setrum itu lumayan juga agak gede ya. Soalnya lampu belakangnya masih originalnya, udah gitu kan di sini juga masih ori itu. Ini picak satu ini lampunya. Ini masih orian bang. Nah ini pakai kiri kanan LED ya. Tuh. Ini agak ngeredip kayak gini. Nah di sini saya mau rombak juga kiproknya pakai NMAX ya. Untuk kiproknya pakai NMAX. Dan ini untuk jalurnya bang. Jadi kalau misalnya untuk jalurnya kan dia soket yang dari spoolnya itu dia adanya di bawah sini ya, di bawah dashboard sini. Dan untuk penyambungannya ntar kita di ini sebenarnya yang kabel aslinya kan udah disambung-sambung begini tuh, sebelumnya udah disambung-sambung begini. Jadi kita bisa diperhatiin dari warna ini bang, warnanya. Nah ini kan warna bawaan spool ya nih. Ini yang kuning liris merah ini setrum ke lampu. Yang untuk kuning liris merah ini ke lampu. Dan untuk yang putih ini, nah ini asli pengisian dari spool ke kiprok. Untuk yang satunya, nah ini masa. Ini masa warna hitam polos ya. Ini yang masa ini ke itu masa dari spool ke atas. Dan di sini untuk perombakannya sebenarnya sama bang, kayak motor Mio Sporty dia. Jadi ntar yang salah satu yang dilepas itu untuk yang pengisian yang putih ini jangan dilepas ya. Maksudnya tetap dibikin pengisian, cuman yang untuk yang kabel yang kuning liris merah ini tetap gak dipakai bang, dicabut. Jadi ntar kita dicabutnya dari sini bang. Nah ini untuk yang kuning ini nggak saya pakai lagi ke atas. Jadi ini bisa dicopot begini bang. Nah dicopot begini ya. Untuk lebih yakinnya nih kita dihidupin dulu motornya bang. Ntar kita hidupin dulu motornya jadi biar jelas ya ada setrum enggaknya. Nah ini posisi udah hidup motornya. Sekarang kita colok di sini bang pakai tester. Nah ini posisinya nyala ya. Berarti ini kan kabel yang setrum ke lampu. Yang kabel kuning liris merah ini setrum ke lampu tuh, ada lampunya kan tuh nyala. Nah untuk yang putih ini pengisian nih nyala juga bang. Ini mah masa ya. Iya masa ini bang, yang hitam tuh masa, dia gak ada setrum. Nah ini untuk yang masa ini ntar dibikin pengisian. Pokoknya ntar saya kalau udah dirombak ini kita colok ya, yang soket dari bawah kita colok, dites. Kalau misalnya ada nyambung berarti udah normal ya. Ada. Kalau ini kan aslinya masa dia, masa dari spool. Jadi nggak ada setrum ya. Kalau ini tuh nyala dia. Ini yang setrum ke lampu. Dan untuk yang putih ini ada setrum dia. Nih nyambungnya warna merah bang. Nah ini yang pengisian dari bawah gitu. Sekarang saya mau buka dulu ini bodinya bang, dibuka dulu ntar sekalian dirakit. Nah untuk kiproknya pakai ini sama kiproknya NMAX ya, pokoknya pakai yang ori. Jadi kalau misalnya pakai kiprok NMAX ini nggak terlalu mahal bang, murah meriah, tapi pengisian biar jadi lebih gede gitu ya. Sekarang saya mau buka dulu bodi ini, ntar habis dirakit disambungin semua baru saya jelasin ulang gitu ya, biar gak terlalu lama. Dan untuk sekarang saya buka dulu bodi ininya bang, sama bodi yang belakang. Untuk kiproknya di sini dia di tameng kiproknya ya. Nah oke bang, sekarang ini udah kelar ya untuk penyusunan kiproknya, makanya tadi saya mau buka dulu. Dan untuk sekarang ini udah rapi, jadi kita jelasin balik nih. Untuk penyusunannya sebenarnya sama kayak Mio J ya. Untuk yang sebelumnya kan saya udah upload juga videonya. Jadi ini posisi untuk penyusunannya sama tuh modelnya. Untuk yang merah ini yang dari aki dia adanya di sebelah kiri. Dan untuk pengisian yang aslinya yang warna putih ini adanya di bawahnya
yang kabel merah ini, soket merah gitu ya. Dan untuk yang masa tetap adanya di belah kanan tuh, adanya tetap di belah kanan. Dan ini, nah ini kan yang kabel kuning ini saya bikin jumper ke sini, di jumpernya. Nah ini adanya ke bawah sini bang. Jadi ini yang putih ini sebenarnya bukan kabel aslinya ya, jadi ini udah sambungan. Jadi aslinya itu ini nih bang, warna hitam ini, hitam polos gitu ya. Jangan fokus ntar ngelihatnya ini kok kabel putih disambung ke, jangan, ini soalnya udah sambungan, udah rubahan kabelnya. Yang sebelumnya mungkin soketnya rusak atau gimana, kita nggak tahu, soalnya ini udah bekas sambungan semua. Nah ini yang kita maksud itu bawaan kabel yang orinya itu warnanya hitam polos ini. Nah ini disambung ke sini, jadi ini jatuhnya dibikin pengisian ke atas ini bang, ke sini. Jadi jatuhnya pengisiannya ada 2 biji gitu ya bang ya. Dan untuk kabel yang kuning ini nggak saya jumper ke keluar kontak. Kenapa? Karena untuk yang di bagian di palanya itu udah di sebelumnya udah di DC. Jadi lampunya udah posisi di on kontak, tanpa mesin hidup dia langsung posisinya nyala. Jadi ini nggak usah dipakai. Kita solasi aja, ntar disolasi rapi biar gak nempel gitu ya bang ya. Dan untuk penyusunannya seperti kayak gini. Dan sekarang kita mau nyoba dihidupin dulu bang, untuk ngecek pengisiannya normal enggaknya. Dan untuk di sini ada pengisian enggaknya setrumnya gitu ya. Yang tadi kabel masanya yang sebelum saya rubah kan tadi gak ada setrum ya. Untuk kabel masa di sininya itu yang dari sepulnya itu, dan sekarang udah dirubah ada setrumnya enggak gitu ya. Kalau misalnya ada berarti pengisiannya double gitu ya bang ya. Jadi untuk yang kabel ini, ini yang ke kiprok nih, yang kabel ini kan aslinya lampu dari sepul bawah, dia yang kuning liris merah ini udah gak dipakai, sama yang masa ini udah gak dipakai. Jadi untuk yang ke atas gak dipakai bang, copot semua. Dan ini yang di jumper hanya satu. Jadi yang lawan yang ini, yang kabel kuning liris merah ini sama gak dipakai juga ya, saya copot juga. Jadi yang untuk yang di jumper ke atas tuh satu doang gitu ya, biar lebih jelas bang. Ntar salah colok-colok gaya koslet dah. Sekarang saya mau hidupin dulu motornya bang, biar bisa ngecek pengisiannya. Aduh, di engkol, masih di engkol ini. Nah untuk sekarang ini udah hidup bang. Kita cek colok di sini pakai tester. Nah ini kan sebelumnya tadi yang kabel hitam ini yang di jumper ke atas ini bang. Nah ini kan lawannya, tadi kan nggak ada apinya, sekarang udah ada tuh bang ya kan. Nah ini udah ada pengisian, jadi pengisiannya itu double. Nah untuk sedangkan yang putih tetap ada. Nah ini lawan yang putih itu yang kabel merah ini nih. Iya lawan putih kabel merah nih. Tuh ada juga. Ini ada 2 biji ya. Ini ada. Terus yang tadi yang masa dibikin pengisian ada juga. Tuh. Jadi ada 2 biji ya. Jadi kesini juga ada nih. Kalau pengen lebih jelasnya di sini aja dicoloknya. Nah ini yang putih pengisian dari sepul. Ini yang dari sepul warna putih ada. Nah kita colok lagi yang tadi yang di jumper yang bagian masa dari sepul, kita colok. Ini ada pengisian nggak ke sini. Nah ini ada juga tuh bang gitu ya. Jadi untuk yang kuning ini yang dibikin pengisian yang di jumper ke belakang itu, yang ke soket sepul itu dia tetap, jadi adanya pengisian itu 2 biji gitu ya. Dan untuk di sini normal nih, udah mulai bergerak maksudnya ngisi. Dan untuk tadi emang motornya posisinya nggak bisa starter, ngedrop gitu ya. Dan untuk sekarang saya mau panasin dulu, ntar normal gak, maksudnya habis dirubah gini cepet gak normalnya starternya gitu bang. Dan di sini kita bisa copot akinya. Kamu mau kena iya emang udah bekas diacak-acak. Kita copot nih kabel masanya bang. Nah dicopot begini, kita tester coba ada gak dia ini dipakai ini. Nah ini ada jalan tuh bang, tanpa ke aki tuh, dia jalan sendiri ya kan. Tuh ini kan posisi, nah berarti normal dia pengisian. Ini tanpa dipasang ke aki dia udah mau ngisi bang. Tuh normal kan ya, bisa aja tuh normal mau dia naik.
Nah ini jatuhnya berarti pengisian dari rubahan kiprok itu gak ada masalah bang, maksudnya gak ada yang salah. Kita pasang balik aja biar cepet ngisinya gitu bang. Nah bang, ini untuk naruh kiproknya kalau misalnya bingung di sini bang, maksudnya diikat, jadi dimasukin ke lubang sini, maksudnya pakai tali tis. Soalnya kalau untuk di sini kayaknya kurang itu apa, kurang ngepes ya, jadi kesininya agak mepet. Kalau di sini kan maksudnya aman, ke body juga dia gak bakalan mentok. Jadi naruhnya kiproknya di sini aja gitu ya. Dan ini udah saya rapiin semua, dan untuk pengisian mau ngisi bang, maksudnya mau di starter. Coba pak, maaf pak, kita pijit pak. Nah ini mau gitu ya. Jadi sebenarnya kalau untuk bedanya itu ya, kalau misalnya pakai kiprok NMAX itu jatuhnya kan pengisiannya lebih cepat gitu aja maksudnya. Soalnya kalau untuk Xeon gini itu kebanyakan kalau misalnya pengisiannya agak kecil susah dia bang, kadang kebanyakan ngedrop mulu akinya gitu ya. Soalnya untuk watt yang dari lampu belakang sini susah dia nih, lampu ininya kan dia nyedot banget lampunya, setrumnya, arusnya gitu. Oke bang, jadi saya rasa cukup untuk penjelasannya di video kali ini. Hanya ini yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, dan bila ada yang kurang paham, masukkan aja bang, tanya-tanya gitu ya. Aja yang pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.